Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Malvin Muhammad Al-Faruqi dengan NIM 2152313331. Kedua, Sekar Afifah Nur Fauzia dengan NIM 2152313352. Yang ketiga, Maiduria Bazigo dengan NIM 2152313555. Di sini kami akan menjelaskan tentang bentuk pendekatan dalam studi Islam dan budaya. Pengertian pendekatan. Pendekatan secara bahasa. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach yang memiliki beberapa arti, diantaranya diartikan dengan pendekatan. Di dalam dunia pengajaran, kata approach lebih tepat diartikan a way of beginning something atau cara memulai sesuatu. Oleh karena itu, istilah pendekatan dapat diartikan cara memulai pelajaran. Pendekatan secara istilah. Dalam arti lain, pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang tepat terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. B. Macam-macam pendekatan. 1. Pendekatan antropologi. A. Pengertian antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan kata logos yang berarti wacana, atau dalam pengertian bernalar, berakal. B. Pembagian pendekatan antropologi beserta contohnya. 1. Antropologi fisik. Antropologi fisik dibagi menjadi dua, yaitu paleoantropologi dan somatologi. A. Paleoantropologi. Paleoantropologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul manusia dan evolusi manusia dengan meneliti fosil-fosil. Contohnya, meneliti sisa-sisa tubuh yang telah membatu atau fosil manusia dari zaman terdahulu. B. Somatologi, yaitu ilmu yang mempelajari keberagaman ras manusia dengan mengamati ciri-ciri fisik. Contohnya, penelitian yang berada di suatu daerah seperti suku Badui yang mempunyai ciri khas budaya tertentu. 2. Antropologi sosial budaya. A. Prehistori, yaitu ilmu yang mempelajari sejarah penyebaran dan perkembangan semua kebudayaan manusia di bumi sebelum manusia mengenal tulisan. Contohnya, mempelajari bekas kebudayaan yang berupa benda-benda dan alat-alat atau artefak-artefak yang tersimpan dalam lapisan bumi. B. Etnolinguistik antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pelukisan tentang ciri dan tata bahasa dan beratus-ratus bahasa suku-suku bangsa yang ada di dunia. Contohnya, menganalisis dan mencatat bahasa-bahasa yang tidak mengenal tulisan. C. Etnologi, yaitu ilmu yang mempelajari asas kebudayaan manusia di dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di seluruh dunia. Contohnya, mempelajari kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Jawa. D. Etnopsikologi, yaitu ilmu yang mempelajari kepribadian bangsa serta peranan individu pada bangsa dalam proses perubahan adat istiadat dan nilai universal dengan berpegang pada konsep psikolog. Contohnya, peran individu dalam proses perubahan adat istiadat suatu suku. 2. Pendekatan sosiologi. A. Definisi sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan atau teman, sedangkan kata logos berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial yang mengandung cara-cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu. Sosiologi juga diartikan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia. B. Pembagian pendekatan sosiologi beserta contohnya. 1. Pendekatan struktural fungsional. Pendekatan struktural fungsional terkenal pada tahun 1930-an dan mengandung pandangan makroskopis terhadap masyarakat. Contohnya, substruktural ini dalam masyarakat adalah keluarga, perekonomian, politik, agama, pendidikan, rekreasi, hukum, dan pranata-pranata mapan lainnya. 2. Pendekatan konflik. Pendekatan konflik adalah pendekatan alternatif yang paling menonjol saat ini terhadap pendekatan struktural sosial makro. Contohnya adalah analisis konflik antar agama. 3. Pendekatan interaksionisme simbolis.
pendekatan interaksionalisme simbolis merupakan sebuah perspektif mikro dalam sosiologi yang barangkali sangat spekulatif pada tahapan analisis sekarang saat ini. Tetapi pendekatan ini mengandung sedikit sekali prasangka ideologis, walaupun meminjam banyak dari lingkungan barat tempat dibinanya pendekatan ini. Contohnya adalah mengucilkan orang lain karena berbeda suku. 3. Pendekatan filsafat. A. Pengertian filsafat. Kata filsafat atau falsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Terdiri dari kata philos yang berarti cinta, gemar, dan suka. Sedangkan kata sophia berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Filsafat menurut arti katanya dapat diartikan sebagai cinta. Cinta kepada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmah, dan juga kebijaksanaan. B. Pembagian pendekatan filsafat beserta contohnya. 1. Pendekatan terhadap wahyu. Pendekatan terhadap wahyu adalah pendekatan dalam mengkaji konsep-konsep wahyu secara filosofi dan analisis. Contohnya, melakukan berbagai tindakan dan upaya penyelesaian terhadap berbagai permasalahan dengan berlandaskan pada ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan topik permasalahan. 2. Pendekatan terhadap sejarah. Pendekatan terhadap sejarah adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian hasil pemikiran ulama Islam di masa silam. Contohnya, pemikiran ulama pada zaman kerajaan Islam di Demak. 4. Pendekatan histori. A. Pengertian historis. Dalam kamus bahasa Inggris, historis artinya sejarah atau peristiwa. Dalam bahasa Yunani, historis yaitu historia, yang berarti ilmu. Dalam penggunaannya, filosof Yunani memakai kata historia untuk menjelaskan secara sistematis mengenai gejala alam. B. Pembagian pendekatan histori beserta contohnya, yaitu sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan yaitu bagaimana melakukan pengkajian terhadap berbagai studi keislaman dengan menggunakan pendekatan histori sebagai salah satu alat atau metodologi untuk menanyakan kebenaran dari objek kajian itu. Contohnya, seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar, maka ia harus mempelajari sejarah turunnya Al-Quran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam salah satu ayat untuk memelihara syariat dari kekeliruan memahaminya. 5. Pendekatan psikologi. A. Definisi psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku dan kehidupan psikis atau jiwani manusia dengan lingkungannya. Psikologi secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu psiko dan logos, yang memiliki arti ilmu tentang jiwa. B. Pembagian pendekatan psikologi beserta contohnya. 1. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural dalam studi Islam ini, khususnya dalam pendekatan psikologi, adalah sebuah upaya untuk memahami Islam sebagai sebuah agama yang merupakan akumulasi dari sekian banyak unsur dan dimensi yang terjalin menjadi satu, membentuk konstruksi atau bangunan Islam itu sendiri yang mencerminkan sisi psikologis dalam Islam. Contohnya, pada zaman kekuasaan Mataram atau Islam, pemegang jabatan dipegang oleh pribumi atau Gubernur Jawa. 2. Pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari bagaimana agama dapat berfungsi atau berpengaruh terhadap tingkah laku hidup individual dalam kehidupannya. Contohnya, dengan melakukan kegiatan spiritualis seperti mengaji. 3. Pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis adalah usaha atau cara mendekati melalui model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Contohnya, orang yang mudah bercengkrama dan bercanda dengan orang seusia dibandingkan orang yang lebih tua. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan pada studi Islam dan budaya Jawa dan contohnya. Yang pertama, pendekatan antropologi pada Islam dan budaya Jawa. Di Indonesia, antropologi adalah disiplin ilmu yang menyampaikan pandangan dunia yang bergantung pada perspektif ilmiah, pandangan filosofi, dan keyakinan agama. Sedangkan pendekatan antropologi dalam arti ini lebih mengutamakan pengamatan langsung, bahkan sifatnya partisipatif. Contohnya penyebaran agama Islam melalui budaya di Jawa, yakni pagelaran seni wayang yang dibawa Sunan Kalijaga. Yang kedua, pendekatan sosiologi pada Islam dan budaya Jawa.
Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur. Sedangkan pendekatan sosiologi adalah pendekatan agama melalui kehidupan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, banyak bidang kajian agama baru dapat dipahami secara profesional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Contohnya penyebaran agama Islam dengan mengikuti kehidupan sosial seperti pengajian rutin. Pendekatan filosofi pada Islam dan budaya Jawa di Indonesia. Secara etimologi, filsafat adalah cinta atas kebijaksanaan, sedangkan pendekatan filosofi berupaya untuk membahas pertanyaan mengenai sifat agama secara keseluruhan, bukan meneliti masalah yang dibawa oleh sistem keyakinan tertentu sebagaimana cara kerja dari religius filosofi. Contohnya, menyebarkan akidah Islam oleh Sunan Kalijaga dengan lagu Ilir dan gunung-gunung batu yang melekat pada filosofi kehidupan Jawa. Yang keempat, pendekatan histori pada Islam dan budaya Jawa di Indonesia. Histori atau tarik adalah suatu seni yang membahas tentang kejadian-kejadian waktu dari segi spesifikasi dan penentuan waktunya. Temanya manusia dan waktu. Permasalahannya adalah keadaan yang menguraikan bagian-bagian ruang lingkup situasi yang terjadi pada manusia dalam suatu waktu. Contohnya, dengan melibatkan antara budaya kehidupan dan konsep Al-Quran seperti sopan santun. Yang kelima, pendekatan psikologi pada Islam dan budaya Jawa. Psikologi adalah kesadaran diri dari manusia, sedangkan pendekatan psikologi pada Islam yakni pendekatan antara hamba terhadap sang Rob. Contohnya, manunggaling kawula Gusti yakni menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Selanjutnya, fungsi dan manfaat pendekatan pada studi Islam dan budaya Jawa di Indonesia. Fungsi pendekatan dalam studi Islam dan budaya di Indonesia adalah untuk memudahkan manusia dalam memahami dan mendalami Islam secara tertentu agar tidak terjadi kegagalan. Sedangkan pengertiannya pendekatan sendiri yaitu suatu cara pandang atau paradigma yang ada dalam studi untuk memahami agama. Sedangkan manfaat dari pendekatan studi Islam dan budaya di Indonesia yaitu yang terutama adalah kegunaannya sebagai alat metodologi untuk memahami corak keagamaan yang dipunyai oleh sebuah masyarakat dan para warganya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.